Ya, terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami ingatkan buat pemirsa, sekali lagi Anda bisa menceritakan permasalahan apapun yang Anda alami dengan menghubungi kami melalui SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, saya ulangi sekali lagi, Anda dapat menceritakan segala permasalahan Anda kepada kami dengan menghubungi kami tentunya melalui SMS di 0819 081 74 kali 1. Ya, langsung ke SMS yang sudah masuk pada malam hari ini. Datangnya dari 9384. Saya dan pacar saya sudah lama 2 tahun berhubungan. Kami berlainan agama. Apakah kami bisa melanjutkan hubungan ini sedangkan orang tua saya tidak setuju? Ya, memang setahu saya ya, selama ini pernikahan beda agama itu memang tidak pernah disetujui oleh agama manapun, dan bahkan negara kita sekalipun juga tidak pernah membenarkan gitu ya, dan tidak pernah mengizinkan adanya pernikahan berlainan agama. Kalau menurut saya, kalau memang sudah tahu dari awal bahwa berlainan agama, sebaiknya sih dihindari, karena tidak ada, itu balik lagi, tidak ada satu agama pun yang mengizinkan seseorang untuk menikah beda agama. Dan jelas tentu saja apalagi tidak dapat restu dari orang tua begitu ya. Kalau menurut saya memang sudah sama sekali tidak ada alasan sebetulnya untuk harus mempertahankan. Karena apa? Makin lama dipertahankan, ini hanya akan menambah sakit hati gitu ya di satu sama lain begitu. Akan tambah saling melukai satu sama lain karena toh sama-sama tahu bahwa perbedaan ini tidak akan memungkinkan keduanya untuk bisa bersatu begitu. Jadi menurut saya memang saran dari saya, kalau saya menjadi yang pengirim SMS, sebaiknya disudahi saja. Ya. Memang kalau kita lihat beda agama itu kan berdasarkan prioritas hidup. Sekali lagi, prioritas hidup kita adalah Tuhan, kedua baru pasangan. Apa menurut agama Anda? Cari jodoh yang bagaimana? Pasti carinya kan yang seagama. Betul. Taatilah apa yang Tuhan pesankan. Kalau misalkan Anda mau dobrak, misalkan kita berpikir sederhana saja. Anda menikah beda agama, anggaplah Anda menikah ngotot menikah beda agama. Apa yang akan terjadi? Maaf, misalkan Anda agama A, istri Anda agama B, Anda hari tertentu, hari Senin misalkan pergi ibadah, atau hari Jumat pergi ibadahnya, kemudian agama pasangan Anda hari Minggu pergi ibadah sendiri-sendiri. Pasti ada ngerasa yang kurang. Kenapa? Karena fungsi seorang laki-laki membimbing istri, fungsi seorang istri juga membantu laki-laki suaminya untuk mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, kalau misalkan Anda punya problem misalkan, Anda mau datang ke agama yang mana? Betul, iya. Mau datang ke agama pasangan Anda ngerasa bersalah, ngerasa berdosa, tapi ini kan harus diselesaikan. Gitu. Kemudian, kalau Anda nanti punya anak, bagaimana Anda mendidik agamanya? Jadi, kecuali kalau Anda beranggapan agama nggak penting, Tuhan nggak penting, ya saya nggak bisa ngomong. Tetapi kalau Anda merasa bahwa Tuhan tetap yang nomor satu, yang terutama dalam hidup ini, agama Anda yang harus Anda junjung tinggi, yang terutama dalam hidup ini, ya junjunglah tinggi di sana. Jadi jangan mengecewakan Tuhannya Anda gitu loh. Ya. SMS selanjutnya dari 9137. Saya mau tanya, saya sudah terlanjur sayang dan cinta sekali, tapi saya ditolak. Apa yang harus saya lakukan dan yang terbaik buat hati saya? Saya bingung sekali. Nah, dukun bertindak kan? Cinta ditolak, dukun bertindak gitu ya. Ya sebetulnya balik lagi ya dari definisi cinta yang tadi kita udah belajar sama-sama. Cinta itu intinya itu adalah kan saling ya. Perasaan yang diberikan kepada kedua orang yang berlainan jenis begitu ya. Dan kata kuncinya adalah saling di sana. Ya. Jadi kalau itu hanya dari satu pihak saja, tentu salingnya tidak bisa terjadi gitu. Dan itu tidak akan pernah bisa mencapai apa itu cinta begitu ya. Sehingga kalau menurut saya kalau kasusnya seperti itu ya memang lebih baik kita alihkan perhatian gitu ya, alihkan pikiran dan perhatian kita dan energi kita gitu ya, yang mungkin tadinya kita merasa kita sangat sudah cinta sekali begitu dengan lawan jenis kita itu, tetapi kita karena kita menyadari kondisinya bahwa itu tidak saling, maka ambil keputusan untuk tidak menyia-nyiakan waktu lah, tidak membuang-buang waktu dengan menghabiskan energi, daya upaya atau apapun juga kepada orang yang memang tidak membalasnya itu begitu. Ya, kalau dari saya itu.
Ya. Ya, selanjutnya ini ada yang menarik SMS-nya dari 2013. Pak, saya mau tanya, pacar saya punya suatu penyakit, tetapi aku menerima dia apa adanya. Apakah itu kekuatan cinta sebenarnya ya Pak ya? Begini, saran saya begini. Sayangnya nggak disebutkan penyakit Iya, apa. penyakitnya apa? Kalau penyakit HIV menurut saya Anda harus pertimbangkan lagi gitu kan. Kalau misalkan sakitnya sakit-sakit tertentu yang normal, mungkin karena gagal ginjal atau ya gagal ginjal sudah nggak terlalu normal sih sebenarnya. Mungkin ada penyakit-penyakit tertentu dan Anda bisa menerimanya, ya saya rasa nggak ada masalah sebenarnya. Cuman Anda harus pertimbangkan, berarti kalau Anda menikah dengan orang yang punya penyakit tertentu, Ya. berarti Anda harus siap kehidupan pernikahan Anda, biaya harus besar, kemudian Anda harus mengatur segala sesuatunya dan merawat pasangan Anda dan baik. Gak apa-apa sih, ada orang yang menikah dan orang yang cacat, gak apa-apa, itu kekuatan cinta bisa. Tetapi kalau Anda tanpa pertimbangan, tanpa pertimbangan yang benar-benar matang, coba Anda minta nasihat dari orang sekitar Anda, orang tua dan segala macam, bahkan secara medis bagaimana Anda minta nasihat, misalkan umurnya tinggal 5 tahun lagi misalkan, secara medis misalkan, ini menurut dokter, umur kan tangan Tuhan. Menurut dokter umurnya tinggal 5 tahun lagi. Nah, Anda siap nggak menikah? Kalau menikah anggap aja 5 tahun akan selesai. Anda siap? Jalanin, silakan. Tapi kalau Anda nggak siap, jangan gitu. Tapi pertimbangkan yang matang, saya rasa kalau masalah sakit penyakit. Tapi kalau Anda siap, jalani, silakan. SMS selanjutnya dari 2934. Saya lagi pacaran. Kalau adat Minang kan ketemu sama keluarga, tapi kalau sudah ketemu keluarga kan menghitung hari. Lalu sudah menghitung hari, lalu 3 hari kemudian saudara saya nggak setuju, alasan dia miskin, tolong kasih pendapat. Oh, jadi sudah tinggal menunggu menghitung hari, tapi saudaranya tidak setuju, alasan dia miskin. Yang paling penting begini, yang menikah kan Anda dengan pasangan Anda, itu dulu. Anda siap tidak? Oke. Orang tua setuju nggak? Kalau orang tua setuju, Anda dan pasangan Anda siap. Kalau saya jalan. Nggak tahu kalau Budita. Iya, benar. Karena kan itu tadi ya, uang itu bukan segala-galanya. Yang paling penting, tapi kita juga mungkin sebelum sampai ke tahap itu, mungkin juga kita bisa untuk sedikit mengurangi resiko ya. Kita lihat apakah orang ini bertanggung jawab atau tidak gitu ya. Mungkin keluarganya miskin, tetapi dari pasangan kita itu ya, yang calon suami kita itu nantinya, apakah orang yang bersangkutan itu punya semangat juang apa tidak? Ada niatan untuk merubah keadaan atau tidak? Mau bekerja keras atau tidak? Nah, poin-poin itu dulu yang saya rasa juga perlu menjadi bahan pertimbangan, begitu. Memiliki kekayaan karakter enggak? Iya, yang paling penting di situ. Orang miskin kan belum tentu dia karakternya jelek kan. Betul, iya. Iya. Ya, SMS selanjutnya dari 4576. Bagaimana mengatasi suami yang suka bergadang sampai pagi? Itu dilakukan 2 hari sekali dan sudah 2 tahun saya berusaha bersabar dan membuat dia betah di rumah sampai saya minta ke dia untuk berpisah saja karena saya sudah capek menasihati dan malu dengan tetangga. Cara mengatasi suami yang suka Mengatasi suami ibu-ibu ya. Gimana? Cara mengatasi suami yang suka begadang ya, cara mengatasi suami yang punya kebiasaan buruk itu, kalau saya mungkin kebiasaan buruk tidak hanya begadang saja ya, tapi secara khusus dalam kasus ibu yang sedang mengirimkan SMS ini kan begadang ya. Kalau cara mengatasi suami yang memiliki kebiasaan buruk, dalam hal ini begadang, mungkin kita bisa arahkan suami untuk tidak takut kepada kita, tetapi kita arahkan suami untuk takut sama penciptanya, begitu loh. Maksudnya supaya apa? Supaya suami juga menyadari bahwa dalam hidup ini ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, begitu ya. Jadi supaya suami juga lebih berhati-hati lagi dalam mempergunakan waktunya. Kalau suami kita kan sebagai wanita ini kan adalah penolong dari suami. Penolong untuk apa sih? Penolong suami supaya suami ini bisa dekat dengan Tuhan, begitu ya. Jadi kalau saran saya, mungkin kalau ibu sudah lelah berusaha sendiri selama ini, sudah berusaha semampunya untuk membuat suami untuk betah di rumah, begitu ya. Saran dari saya yang ibu masih bisa lakukan adalah arahkan suami untuk mendekat kepada Tuhan, bukan untuk takut kepada sosok istri, tetapi untuk mendekat kepada Tuhan. Dan yang kedua juga, ibu banyak-banyak berdoa, jangan pernah lelah gitu ya, untuk selalu mendoakan suami. Dan juga menurut saya yang terakhir itu,
pergi dari rumah atau memutuskan untuk berpisah itu bukanlah solusinya begitu ya. Jadi berusahalah untuk menyelesaikan sekali lagi permasalahan dalam rumah tangga itu dengan saling. Jadi bersama-sama dengan suami. Cobalah ajak suami kalau suami sedang santai gitu ya. Ajak suami untuk berdiskusi, untuk bercerita kenapa sih kok kamu suka begadang. Ayo dong, daripada kamu begadang, lebih baik energinya kita pakai untuk mungkin melakukan hal-hal yang positif bersama-sama. Itu saran dari saya. Sekali-kali temani begadang. Sekali-sekali temani begadang juga nggak ada salahnya, supaya kita bisa lihat juga ya. Maksudnya Saya kalau sama istri kadang begadang. selama begadangnya itu untuk hal-hal yang positif ya Pak ya. Tapi kalau itu sudah terlalu menjadi rutinitas, kadang-kadang mengganggu waktu kerjanya kemudian di besok harinya begitu, mengganggu efektivitas dan saya khawatirnya suaminya produktivitasnya. begadang karena dia mengalami insomnia, mengalami Susah kesulitan tidur. Nah itu juga Anda juga perlu cek juga kenapa dia kok susah tidur, apakah ini ada pengaruh medis atau karena hal-hal tertentu, atau mungkin pikiran. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang karena depresi, ada beberapa hal yang dia pikirkan tetapi mungkin dia nggak mau ceritakan begitu ya, sehingga pada akhirnya pada akhirnya justru membuat dia sulit tidur, sehingga dia berusaha mencari aktivitas di luaran gitu pada saat dia kesulitan untuk tidur. Jadi dalam hal ini saya rasa komunikasi juga sangat diperlukan. Ya, contohnya misalkan saya kalau stres, misalkan malam lagi nggak bisa tidur nih, lagi stres, saya biasanya keluarnya bukan begadang, cari makan. Karena kalau stres saya makan, ya udah di sana saya makan, saya mikir. Nah makanya istri saya ngerti. Kadang kalau saya stres dia temani saya keluar jalan, ngobrol, makan, dan lama-lama kadang-kadang nggak stres juga keluar malam jadinya. Jadi hobi. Selanjutnya dari 6359. Ini terjadi di tempat tinggal saya, seorang anak kapal yang pergi bekerja keluar kota karena cinta dengan perempuan untuk dinikahi. Jelang beberapa bulan kemudian dikabari kapalnya tenggelam dan anggap cowoknya tewas. 1 tahun kemudian si ceweknya menikah dengan sepupunya sendiri. Tidak lama menikah, cowok yang dianggap mati pulang, lalu cewek kembali lagi. Apakah ini kekuatan cinta? Tolong Pak, ini memang agak rumit gitu. Gimana cewek kembali lagi ke pacarnya itu berarti yang dianggap udah mati dianggap itu? tewas, iya. Sebenarnya begini, kalau dia kan sudah menikah sama sepupunya. Iya. sudah menikah. Kalau saya sudah menikah dan sepupu saya, itu berarti itu kan saya sudah punya pasangan ya, punya suami berarti ya, sudah punya suami. Berarti itu kan sudah sah di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Seharusnya saya nggak boleh kembali lagi kepada, walaupun mau dianggap mati, mau dianggap apapun alasannya, waktu saya berkomitmen menikah dengan seseorang, itu berarti saya sudah berkomitmen untuk melalui suka dan duka bersama dengan orang tersebut. Nggak bisa seenaknya, oh saya kembali lagi, cinta lama bersemi kembali. Ciluk bak loh, ciluk CLBK kan. Gak gaul nih Pak. Iya sebenarnya biar nggak ngantuk aja. Sebenarnya unsur cinta itu kan ada 3 ya. Jadi keintiman, gairah, dan satunya lagi komitmen. Jadi kadang-kadang kalau yang terlalu dikedepankan hanya gairahnya saja atau keintimannya saja, lupa nih sama komitmennya. Itulah yang mungkin sedang terjadi dengan ibu yang tadi diceritakan di dalam SMS ini begitu. Tetapi justru kalau menurut saya dalam kehidupan berumah tangga yang paling pertama harus dijunjung tinggi adalah komitmen. Karena